Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi ke fluida dynamic atau pengantar dinamika fluida. Nah, setelah sebelumnya kita sudah membahas statika fluida. Jadi kalau di review itu kita ada beberapa materi yang penting di sana. Jadi pertama itu adalah tekanan hidrostatis. Dengan pengetahuan tentang tekanan hidrostatis kita bisa menggunakan itu untuk berbagai macam keperluan, pengukuran tekanan atmosfer, dan penerapan dalam sistem hidrolika muncul namanya hukum Pascal. Itu semua berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Kemudian ada dari tekanan hidrostatis itu kita juga bisa menentukan gaya hidrostatis yang terjadi pada benda yang tercelup dalam air. Nah, dan satu hal atau topik khusus yaitu viskositas, itu adalah persiapan atau pengenalan untuk nanti kita akan membahas aliran di mana pengaruh viskositas itu terjadi. Nah, di pengantar dinamika fluida ini kita akan membahas 3 topik gitu ya, 3 hukum atau 3 persamaan atau 3 prinsip dalam mekanika untuk menyelesaikan problem-problem dalam aliran atau menganalisis suatu aliran, suatu sistem aliran. Nah, yang pertama itu ada namanya persamaan energi, kemudian ada persamaan massa atau hukum kekekalan massa, kemudian ada turunan dari hukum kekekalan energi itu, yaitu ada hukum persamaan mekanikal energi dan persamaan Bernoulli. Nah, untuk pertemuan 5 ini atau untuk chapter 5 ini saya akan bagi 2. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan massa dan persamaan energi mekanik. Di dua yang atas ini, dan pertemuan selanjutnya itu akan membahas 2 yang bawah. Ini 2 yang pertama ini, yang pertama adalah menerapkan hukum kekekalan massa atau persamaan kekekalan massa, kemudian mengenali berbagai macam bentuk energi mekanik. Jadi energi mekanik itu apa saja sih yang tersimpan, atau nanti kita juga akan menghubungkannya dengan kerja mekanik, dan ujung-ujungnya akan menghitung atau mengkalkulasi efisiensi dari sistem tersebut. Nah, sebagai pengantar ini sedikit diulang tentang pengetahuan kita dari SMP atau dari SMA, sudah di dalam mata pelajaran fisika dari IPA kita sudah dikenali dengan berbagai macam hukum gitu ya. Ada hukum kekekalan massa, ada hukum kekekalan energi, ada hukum kekekalan momentum. Nah, di ilustrasi gambar tersebut, gambar di samping itu menunjukkan sebuah turbin turbin Pelton ya, turbin Pelton. Kemudian kalau dibagi dalam klasifikasinya, ini klasifikasi dari turbin impuls gitu ya. Nah, untuk menganalisis atau mengoptimalisasi desain dari alat ini itu menggunakan berbagai macam persamaan, termasuk ini yaitu hukum kekekalan massa, kemudian kekekalan energi, dan persamaan momentum. Nah, ini yang akan kita bahas 3 atau 4 pertemuan ke depan. Nah, nanti kita akan temui bahwa di pertemuan keberapa nanti kita akan, setelah kita membangun pemahaman terhadap persamaan ini, baru kita menerapkannya di mesin-mesin fluida. Nah,
kemudian, nah ini konservasi atau hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa itu sederhananya bahwa massa itu tidak akan pernah musnah atau tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Gitu ya. Jadi kalau suatu massa itu hilang di suatu tempat, itu berarti dia berpindah ke tempat lain. Konsepnya sangat sederhana, tapi ini sangat tools yang sangat powerful untuk digunakan dalam menganalisis berbagai macam sistem. Nah, kalau dalam bentuk matematisnya ini seperti ini m.in minus m.out akan sama dengan delta m per delta t. Jadi delta m per delta t ini maksudnya adalah perubahan massa per satuan waktu dalam waktu tertentu. Ya. Jadi singkatnya adalah sesuatu yang masuk dikurang dengan sesuatu yang keluar itu akan sama dengan perubahan massa dalam suatu tempat. Nah, lebih sederhananya nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi intinya bahwa hukum kekekalan massa itu adalah massa itu tidak pernah bisa dimusnahkan dan massa itu tidak bisa diciptakan. Jadi dalam suatu proses itu tidak mungkin ada penambahan massa tiba-tiba kecuali massa yang masuk. Kemudian selanjutnya, nah dalam fluida itu sering disebut turunan dari persamaan atau prinsip kekekalan massa ini adalah hukum kontinuitas. Jadi kalau ada sebuah aliran dalam suatu pipa, gitu ya, di hubungan antara luasan pipa yang ujung ke ujung itu yang disebut dengan hukum kontinuitas. Gitu ya. Jadi kalau luasan penampang di suatu sisi itu lebih besar, maka kecepatannya akan lebih rendah. Untuk membuat kecepatan lebih tinggi, maka luasannya diperkecil. Nah, itu disebut dengan hukum kontinuitas. Atau dalam matematisnya mungkin ada yang ingat, yaitu adalah massa jenis dikali dengan kecepatan dikali dengan luasan penampang. Nah, itu adalah turutan dari prinsip kekekalan massa. Nah, kemudian yang prinsip yang kedua atau hukum yang kedua yang dipakai dalam analisis peralatan fluida itu adalah persamaan momentum. Persamaan momentum, jadi persamaan momentum ini adalah M kali V. Jadi sebuah objek itu memiliki momentum. Momentum itu dikarenakan adalah massa dengan kecepatan dari objek tersebut. Nah, dan ini nanti akan dibahas di chapter 6. Jadi dalam buku ini di chapter 6 itu dibahas tersendiri tentang persamaan momentum ini. Nah, di sini hanya pengenalan saja, jadi ada prinsip kekekalan massa, ada prinsip atau persamaan momentum, kemudian nanti ada persamaan energi. Nah, tiga prinsip ini atau tiga hukum ini digunakan untuk menganalisis atau mengoptimalisasi desain dari sebuah sistem aliran. Jadi yang untuk di chapter 5 ini kita akan fokus pada sistem kekekalan massa dan kekekalan energi. Nah, nanti di bab selanjutnya kita akan fokus pada persamaan momentum. Jadi sekaligus nanti ini kan linear momentum dan juga nanti kita sebut ada angular momentum. Nah, kemudian tadi seperti yang sudah saya mention di atas bahwa ada lagi hukum atau persamaan yang kita gunakan dalam menganalisis sebuah sistem aliran, yaitu adalah hukum kekekalan energi. Ini sama mirip seperti yang pertama tadi, bahwa kekekalan massa tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, maka di sini juga hukum kekekalan energi itu berbunyi sama, gitu ya. Maka persamaan matematisnya menjadi seperti ini. Jadi energi yang masuk dalam suatu sistem dikurang dengan energi yang keluar dari suatu sistem, itu pasti akan sama dengan perubahan massa dalam suatu sistem tersebut.
Nah, dua ini yang akan kita bahas di bab ini. Ada konversi energi dan ada konversi massa. Nah, untuk pertemuan 5 ini, kita akan membahas konservasi massa atau hukum kekekalan massa. Nah, ini dia. Nah, kita mulai fokus pada hukum kekekalan massa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, massa itu seperti energi, adalah suatu properti yang conserve atau kekal, gitu ya. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan selama suatu proses. Jadi di termodinamika kita mengenal ada closed system, jadi di mana massa tidak bisa tidak bertambah dan tidak berkurang selama proses. Nah, untuk khusus closed system ini itu biasanya kita temui di analisis termodinamika. Nah, kebanyakan di mekanika fluida ini karena itu suatu aliran, maka kita akan menemukan bahwa sistem yang akan kita analisis nanti adalah sistem kontrol volume, gitu ya, di mana massa itu melewati sistem kita, gitu. Misalnya di turbin atau di nozzle atau diffuser dan pompa dan lain sebagainya. Nah, ini mengilustrasikan bagaimana massa itu kekal, gitu ya, bahkan dalam sebuah reaksi kimia, gitu ya. Jadi kalau ada 2 kg hidrogen itu bereaksi dengan 16 kg oksigen itu menghasilkan 18 kg air atau H2O. Juga ini lebih ditekankan lagi bahwa energi dan massa itu saling mirip satu sama lainnya. Kemudian, nah, sebelum kita masuk lebih dalam pada konsep kekekalan massa, ini yang perlu juga yang perlu juga dipahami terlebih dahulu, yaitu adalah hubungan antara massa dan volume flow rate. Jadi hubungan antara laju aliran massa dan laju aliran volume. Nah, laju aliran volume ini sering kita sebut dengan debit. Nah, debit airnya berapa sih? Itu maksudnya adalah laju aliran volume. Nah, hubungan antara keduanya ini yang perlu diingat, ini hanya penurunan rumus, gitu ya. Jadi yang perlu diingat adalah bahwa hubungan antara keduanya seperti ini. Jadi laju aliran massa itu adalah sama dengan massa jenis dikali laju aliran volume. Nah, sementara laju aliran massa sendiri itu adalah massa jenis dikali dengan kecepatan dikali dengan A, dikali dengan luasan yang dilewati oleh aliran itu. Nah, di sini mungkin V average itu maksudnya adalah bahwa konsep yang kita pelajari di pertama itu ada namanya no slip condition, gitu ya, di mana di titik fluida itu berhimpitan dengan dinding atau dalam hal ini adalah dinding pipa, maka kecepatan fluida di situ itu mengikuti kecepatan dinding, gitu. Maka kalau dindingnya diam maka kecepatannya nol. Nah, oleh karena itu diakibatkan no slip condition kemudian adanya viskositas, maka kecepatannya itu tidak seragam di suatu penampang itu sebenarnya. Maka dikatakanlah V average. Tapi tidak masalah karena dalam membahas massa itu kan tidak perlu mengetahui kecepatan di setiap titik, gitu ya. Tidak perlu mengetahui, cukup mengetahui kecepatan rata-rata, maka kemudian kita akan mengetahui laju aliran massa. Nah, ada beberapa memang nanti kita akan pelajari lebih lanjut kenapa kita perlu secara rinci, gitu ya, menjelaskan bahwa ada perbedaan kecepatannya, karena memang ada situasi di mana sebuah sistem itu yang kita butuhkan adalah nilai kecepatan di setiap titik, gitu ya. Sementara untuk analisis sebuah aliran secara keseluruhan itu belum perlu untuk menentukan kecepatan di setiap titiknya, cukup menentukan kecepatan rata-rata maka kita peroleh laju aliran massa. Nah,
ini laju aliran massa, kemudian hubungan laju aliran massa dengan debit atau laju aliran volume itu adalah seperti ini, di mana massa itu sama dengan massa jenis dikali dengan volume. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini lebih lebih dalam lagi, ya, prinsip kekekalan massa itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Jadi yang masuk 50 kg misalnya, 50 kg cairan, kemudian yang keluar 30 kg, itu pasti akan sama dengan perubahan massa di dalam itu, di dalam bak ini. Jadi ada 20 kg. Jadi kalau hasilnya positif itu berarti bertambah. Perubahannya bertambah isi dalam bak tersebut. Nah, kalau minus hasilnya berarti berkurang. Nah, dalam matematisnya akan seperti ini. MN dikurang MO sama dengan delta M. Jadi CV itu maksudnya kontrol volume. Kontrol volume itu ya dalam hal ini bak. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini dua adalah hal yang sama dengan ini, cuman ditulis dalam bentuk diferensial. Jadi kan udah belajar kalkulus, mulai belajar matematika teknik. Nah, kenapa perlu ditulis dengan bentuk diferensial seperti ini? Nanti kita akan lihat soal itu, bahwa tidak mungkin menyelesaikan itu dengan tanpa diferensial seperti ini, karena bisa jadi variabelnya itu bervariasi terhadap, misal dalam hal tekanan hidrostatis itu, bahwa tekanan itu bervariasi terhadap kedalaman. Nah, maka satu-satunya cara itu ya untuk menyelesaikan hal tersebut itu dengan bentuk diferensial. Ini bentuk diferensial dari yang ini. Ini massa dalam kontrol volume itu sama dengan rho dikali dengan dV. Jadi maksudnya massa itu sama dengan rho kali V. Rho itu adalah massa jenis dikali dengan volume. Nah, CV itu kontrol volume. Nah, sementara perubahan massanya itu ya diferensial ya, itu dmCV per dt sama dengan d per dt integral rho dV. Nah, kemudian nah ini komponen normal dari kecepatan Vn sama dengan V cos theta. Kemudian ini laju aliran massa yang keluar dan yang masuk gitu ya. Jadi bentuknya itu, bentuk secara keseluruhannya adalah seperti ini. Kemudian net mass flow rate, jadi laju aliran massa gitu ya. Laju aliran massa dalam dalam CS itu control surface gitu ya. Jadi laju aliran massa yang menembus sebuah kontrol surface atau sebuah permukaan itu adalah seperti ini. Nah, ini bentuk integralnya. Nah, sementara bentuk umum dari prinsip kekekalan massa itu ditulis dalam bentuk diferensial itu adalah ini d per dt integral rho dv ditambah dengan integral kontrol surface itu sama dengan rho v dikali n dA sama dengan 0. Nah, atau bisa lebih sederhanakan lagi tulisannya adalah seperti ini. Jadi perubahan massa dalam kontrol volume itu ditambah dengan laju aliran yang keluar dikurang dengan laju aliran yang masuk itu akan sama dengan 0. Nah, atau yang lebih spesifik atau yang lebih sederhana lagi kan seperti ini. Di dmCV per dt sama dengan jumlah aliran laju aliran masuk dikurang dengan laju aliran keluar. Nah, mungkin ini masih masih sangat abstrak mungkin ya konsep ini, mungkin tapi semoga bisa dipahami, semoga bisa dibayangi gitu ya. Tapi akan lebih paham nanti ketika kita mengerjakan soal. Nah, kemudian nah ini kalau diterapkan ke sistem kesetimbangan massa dalam suatu proses ya. Sistem atau sistem kekekalan massa itu adalah
Jadi kalau sigma in itu akan sama dengan sigma out saat tidak ada terjadi perubahan dalam kontrol volume gitu ya. Jadi yang masuk itu pasti sama dengan keluar. Nah, kalau begitu artinya MCV-nya itu atau delta MCV-nya itu akan delta MCV itu sama dengan 0 atau MCV-nya itu konstan. Jadi tidak ada perubahan selama proses. Nah, lebih spesifik kalau sigma ini menunjukkan karena bisa saja laju aliran masuk itu punya berapa inlet, 3 mungkin atau 2, 1. Nah, kalau memang alat itu memiliki satu inlet, satu outlet, ya gampang saja bahwa M.1 sama dengan M.2. Dan ini yang paling sering memang ditemukan. Ini dijelaskan bahwa banyak peralatan engineering itu seperti nozzle, diffuser, turbine, kompresor, pompa itu single stream gitu ya. Satu masukkan, satu keluar. Nah, untuk kasus yang lebih sederhana lagi, kasus yang lebih khusus lagi di mana kasusnya itu adalah incompressible flow. Nah, kita ketahui bahwa incompressible flow itu adalah aliran yang densitasnya selama proses itu tidak berubah. Nah, dan memang kebanyakan aliran-aliran itu, misalkan khususnya misal dalam turbin air, kemudian turbin angin, itu incompressible. Maka kita dari rumus yang di atas tadi M.1, M.2, rho V1A1, rho 2V22 itu bisa dihapus rho-nya atau massa jenisnya karena konstan. Berarti V1 kali A1. Artinya debit di satu sisi itu pasti debit dengan sisi yang lain. Jadi debit inlet itu pasti sama dengan debit outlet. Nah, ini tadi konsepnya. Lalu bagaimana kita mencoba mempertajam pemahaman konsep itu dari beberapa hal yang disajikan di soal ini. Nah, ini soal yang pertama itu terkait dengan konsep hubungan antara debit dan laju aliran massa. Gitu ya. Nah, di sini ini cukup sederhana soalnya, yaitu adalah ada sebuah suatu selang gitu ya, suatu selang, kemudian dipasangkan sebuah nozzle gitu ya, itu digunakan untuk mengisi 10 galon ember gitu ya. Sebuah galon yang kapasitasnya itu 10 galon. Nah, kemudian diketahui bahwa datanya diameter dalam dari selang tersebut itu adalah 2 cm. Kemudian diperkecil dengan nozzle itu menjadi 0,8 cm. Kemudian selanjutnya jika waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember tadi itu adalah 50 detik. Nah, di sini disuruh menentukan berapa debitnya, berapa laju aliran massa. Nah, kemudian yang nomor B itu tentukan kecepatan rata-rata dari air yang keluar di nozzle tersebut, kecepatan. Ini cukup sederhana karena yang kita butuhkan adalah rumus hubungan antara massa, laju aliran massa dan laju aliran volume. Laju aliran massa dan laju aliran volume. Nah, karena di data tadi kita tahu waktunya, kemudian kita tahu kapasitasnya itu 10 galon, maka tinggal untuk mencari debit itu kan adalah volume per satuan waktu gitu ya. Nah, volumenya kita tahu, waktunya kita tahu, ya tinggal dibagi. Volumenya 10 galon dibagi dengan 50 detik gitu ya. Jadi ini dikonversi dulu bahwa 1 galon itu sama dengan 3,7 liter gitu ya. Maka dikali 3,7, nah ini dikonversi ke liter gitu ya. Nah, tergantung nanti kalau memang ini kan saya lihat di soalnya tidak diminta
dalam liter juga sih, tapi mungkin agar lebih apa ya, kalau di soalnya nanti, misalnya di soal saya itu pasti saya akan spesifik menyebutkan berapa volume atau debitnya dalam satuan meter kubik per menit gitu ya, atau meter kubik per detik gitu. Nah, selama tidak ada disebutkan spesifik dari soal, ya yang penting bahwa harus dimengerti bahwa konsep dari debit itu adalah volume per satuan waktu. Berarti satuannya nanti paling tidak itu ada volume, yang di sini ada liter dibagi detik. Nah, kemudian nomor A, masih nomor A yang ditanyakan lebih lanjut adalah laju aliran massa. Nah, tinggal diambil hubungan laju aliran massa dengan debit itu adalah seperti ini. M sama dengan densitas dikali V. Nah, sementara densitas itu di soal juga tidak disebutkan spesifik. Nah, kalau nanti di dalam soal itu tidak disebutkan spesifik tentang data-data properti dari fluida itu, maka diambil asumsi bahwa itu kondisinya kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan berarti biasanya itu properti densitas dari air itu berkisar antara 997 sampai 1000 ya, tinggal diambil saja 1000. Nah, di sini dipakai 1000 ya. Ternyata kalau dikonversi ke liter, kilogram dari kilogram per meter kubik dikonversi ke liter itu adalah 1. Maka didapat laju aliran massanya adalah 0,757 kilogram dalam 1 detik. Nah, itu nomor A. Kemudian nomor B. Nah, nomor B ini suruh menentukan kecepatan rata-rata. Nah, kembali bahwa tadi kita sudah punya hubungan antara laju aliran massa, kemudian debit, laju aliran volume, dan kecepatan dan luasan. Ini kalau debit itu kan sama dengan kecepatan dikali dengan luasan. Nah, di sini yang ditanya adalah kecepatan. Nah, sementara debit sudah diketahui, kemudian luasan sudah diketahui, tinggal dimasukkan. Nah, di sini nilai A ini tentu saja yang ditanya adalah kan kecepatan di outlet nozzle. Artinya luasannya luasan nozzle. Nah, luasan nozzle di sini adalah diketahui ini diameternya itu 0,8. Ya, tinggal dimasukkan ke luasan. Jadi tentu saja nozzle itu kan lingkaran gitu ya. Nah, lingkaran berarti luasannya itu adalah apa? PR kuadrat atau D kuadrat per 4 lingkaran. Nah, lalu selesai. Jadi setelah dilihat ternyata kecepatannya itu sekitar 15,1 meter per detik. Nah, kemudian itu tadi hubungan antara laju aliran massa, kemudian dan hubungan laju aliran massa dan debit. Nah, ini tadi yang terakhir materi kita tadi, yaitu materi tentang konservasi massa atau hukum kekekalan massa. Jadi ini nanti bagaimana kita menerapkan konsep tadi ke dalam suatu masalah ini. Jadi di sini diberikan sebuah problem bahwa ada sebuah tangki itu ya, tingginya 4 kaki, 4 feet, kemudian diameternya itu 3 feet, berbentuk silinder, tentu saja silinder. Kemudian bagian atasnya itu terbuka, artinya dia bersentuhan dengan udara, berarti tekanannya tekanan atmosfer. Kemudian nah, itu awalnya, kondisi awalnya seperti itu. Nah, sekarang tangki itu di bagian bawahnya itu dibuka atau dilubangi ya. Dilubangi, dibuka. Nah,
besar dari yang dibuka itu bentuknya juga lingkaran, kemudian besarnya itu adalah 0,5 inci. Di besar ini adalah 0,5 inci. Nah, kemudian rata-rata kecepatan dari jet atau ini kecepatan jet keluarnya ini adalah V sama dengan akar 2GH. Jadi ini kurang lebih seperti persamaan benda jatuh bebas ya, benda jatuh bebas akibat gravitasi. Nah, di mana H di sini ini perlu diperhatikan, di mana H di sini adalah is the height of water. Jadi tinggi dari air dalam tank. Nah, tentu saja kalau ini kecepatannya berarti dia berbeda tiap eh, perbedaan H. Tentu saja kecepatan V itu sangat tinggi ketika airnya di dalam tandon itu penuh. Tapi semakin berkurang air dalam tandon, kecepatan jet itu akan semakin rendah. Itu yang perlu diingat bahwa kecepatannya bervariasi terhadap H. Nah, inilah kenapa kita membutuhkan bentuk diferensial, karena kita akan mengintegralkan dari ketinggian pertama H0 ke ketinggian H2. Nah, kemudian G itu adalah kecepatan gravitasi ini saja, kecepatan gravitasi G 2GH. Kemudian sekarang tentukan, nah ini nih soalnya itu adalah tentukan berapa lama ketinggian air dalam tangki itu mencapai 2 kaki. Nah, kita simbolkan saja apa yang kita sebut dengan level 2 kaki itu adalah H2. Gitu ya. Jadi setengahnya, jadi kan tingginya itu 4 kaki. Jadi yang ditanya sekarang, berapa lama yang dibutuhkan, proses yang dibutuhkan sampai air dalam tendon itu sampai setengah. Nah, ingat yang kita punya, ya tools yang kita punya untuk menganalisis ini adalah tadi hukum kekekalan massa. Nah, kita tulis hukum kekekalan massa itu. Nah, kita tulis hukum kekekalan massa itu adalah M dot in min M dot out sama dengan perubahan massa dalam kontrol volume dmCV per dt. Nah, dari soal itu kan yang ditanya how long, berapa lama, berarti yang ditanya itu T ini. T yang ditanya, waktu. Nah, kita di persamaan kekekalan massa ini punya 1, 2, 3, 4 suku yang harus kita analisis gitu ya. Suku pertama yang ditanya adalah T, Kemudian bagaimana dengan M dot in? Nah, kalau Anda lihat dari skematik tersebut jelas terlihat bahwa M dot in itu akan sama dengan 0 karena tidak ada massa yang masuk dari tangki itu selama proses tersebut. Yang ada adalah massa yang keluar. Maka kita bisa sederhanakan persamaan kekekalan massa ini adalah M dot in itu sama dengan 0. Sebentar saya gunakan. Oke. Ini bisa dicoret. Tinggal, lalu bagaimana dengan M dot out? M dot out-nya jelas ada, ini ada yang keluar. Nah, kita tahu bahwa V-nya itu akar 2GH. Di M dot out ada. Kemudian bagaimana dengan MCV-nya? MCV jelas ada gitu ya. Karena ada kontrol volume, jadi ada massa dalam kontrol volume. Baik, berarti kita untuk mencari T, berarti kita perlu cari dulu nilai M dot out, kita perlu cari nilai DMCV. Nah, langkah selanjutnya, adalah cari dulu satu-satu M dot out-nya apa. Nah, dalam hal ini M dot out kita tahu, kita gunakan rumus tadi, laju aliran massa itu sama dengan massa jenis dikali dengan kecepatan dikali dengan A.
massa jenisnya itu massa jenis air. Kemudian V-nya itu tadi adalah ini akar 2GH, masukkan. Kemudian AZ-nya itu adalah ini. AZ. Jadi rumusnya itu kan rumus lingkaran luasnya itu D kuadrat dibagi 4 gitu, atau 1/4 D kuadrat. Itu, maka kita peroleh nih, kita masukkan rho-nya rho, V-nya adalah akar 2GH, A-nya itu AZ. Nah, sudah kita ketahui M dot out. Lalu kemudian sekarang MCV. Nah, MCV itu adalah massa dalam kontrol volume. Nah, kontrol volume dalam hal ini adalah tangki. Massa dalam kontrol volume tentu saja bisa dicari dengan rho V. Ini sesuai persamaan yang di atas tadi akan dibuka kembali bahwa massa dalam kontrol volume itu sama dengan rho V. Nah, rho-nya itu adalah massa jenis air, sementara volume yaitu adalah luas alas dikali dengan tinggi, yaitu adalah luas silinder tersebut. Nah, tangki itu luas tangki yang berbentuk silinder. Nah, kemudian luas tangki itu adalah pi D kuadrat dibagi 4 gitu ya. Luas alasnya. Ini adalah alas dari silinder tangki tersebut. Kemudian nah, selanjutnya kita kan sudah temu nih, sudah MCV sudah kita taruh, M dot out sudah kita dapatkan juga. Maka kita masukkan kembali ke persamaan ini. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan di atas, M dot out ini berubah menjadi ini. Rho akar 2GH AZ, kemudian MCV-nya adalah rho A teng H. Nah, kemudian selanjutnya itu bisa ditulis seperti ini. Jadi A-nya dirubah menjadi D kuadrat Z per 4. A-nya ini juga dirubah D kuadrat teng gitu ya per 4. Ini diameter tangki, kalau ini kan diameter Z karena luasan Z. Nah, ternyata kita peroleh persamaan persamaan diferensial gitu ya. Persamaan diferensialnya itu adalah DT sama dengan min D kuadrat dibagi dengan D kuadrat Z per DH per 2GH. Nah, kemudian dari sini langkah berikutnya adalah yang lebih yang lebih presisi itu adalah tentu saja menggunakan integral. Nah, sekarang di dalam buku ini dia menggunakan integral. Nah, dia mengintegralkan saat T sama dengan 0 pada H sama dengan H0 dan T0 sama dengan dan T sama dengan T pada saat H sama dengan H2. Nah, maka diperoleh masukkan tadi nilainya H0 sampai H2. Nah, turunan H0 sampai H2 itu sama dengan H0 min akar H2 ya, jadi akar G per 2. Ini dipindahkan ke sini gitu ya. D kuadrat dipindahkan ke sini, kemudian akar 2G ini dikalikan ke dalam hasil dari integral ini. Nah, H0 dan H2 ini dimasukkan, H0, H2. Nah, sekarang kan sudah kita dapat nih, selesai, kita sudah selesai mengintegralkannya, berarti tinggal masukkan apa variabel-variabel yang dibutuhkan. Di H0 tadi 4, jadi kan ketinggian awalnya, kemudian min akar H2 itu ketinggian yang ditanya gitu ya. Kemudian akar G itu adalah kecepatan gravitasi karena ini adalah satuannya satuan metrik atau satuan imperium Inggris, maka gravitasinya kecepatan gravitasinya 32,2. Kemudian diameter tangki itu adalah 3 inch, kemudian diameter Z-nya 0,5 inci, dan ini dikali 12 itu agar satuannya sama, jadi 1 kaki itu 1 feet itu sama dengan 12 inci. Maka hasilnya adalah 757 detik atau diubah ke menit itu sama dengan 12,6
menit. Nah, coba perhatikan bahwa eh, nanti silakan dipelajari bagaimana ini ya. Nanti kan sedang ambil kalkulus, semua ngambil matematika. Nah, ini jadi saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana penurunan itu. Cuman coba perhatikan kenapa kita perlu menggunakan integral. Nah, sekarang kita perhatikan problemnya. Problemnya di atas adalah nah, saat tadi kita diberitahu bahwa kecepatannya adalah V2GH. Nah, artinya setiap penurunan ketinggian maka dia akan berbeda. Jadi kalau kita gambar kira-kira misal pada saat ketinggian H0 itu kecepatannya sangat tinggi gitu ya, mungkin di puncak. V-nya V puncak gitu. Nah, kalau kita garis sebuah grafis yang menggambarkan hubungan antara ketinggian dan kecepatan itu kan seperti ini kurang lebih. Jadi misal kalau yang arah ini saya kasih eksis untuk V gitu ya. Jadi pertama dia kecepatannya di sini. Ketika hanya menurun, turun terus. V-nya turun, hanya turun, V-nya turun. Nah, anggap lurus ya, ini anggap lurus. Sampai habis airnya sampai nol kecepatannya. Nah, kalau dia hubungannya linier seperti ini, kita bisa menggunakan cara lain atau menempuh cara lain tanpa menggunakan integral, tanpa menggunakan persamaan diferensial. Karena sebenarnya kalau dia garisnya linier di sini, artinya kita bisa mencari nilai rata-rata gitu. Nilai rata-rata itu nilai tengah di sini. Dia ada nilai minimumnya 0, nilai rata nilai tertingginya misal katakanlah 100, berarti tinggal dibagi dua, rata-ratanya adalah 50 sama. Tapi coba bayangkan ketika uh, kecepatan jet-nya itu bukan V sama dengan akar 2GH, melainkan akar apa ya? V sama dengan 2GH kuadrat. Nah, artinya kalau dalam matematika kalau apa fungsinya itu kuadrat itu kan bisa dibayangkan eh, grafiknya itu garisnya berbentuk tidak lurus gitu ya, melainkan dia curve. Nah, satu-satunya cara untuk menyelesaikan itu dengan presisi itu harus dengan integral. Nah, tapi kalau dalam hal ini kita dalam permasalahan problem kita ini kan hanya itu linier dengan kecepatannya. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan nilai rata-rata. Maka kalau nanti teman-teman menyelesaikan soal itu tidak bisa menggunakan integral, itu bisa menempuh cara lain, tapi harus paham betul apa maksud dari soal tersebut gitu ya. Nah, kalau tadi kan sudah dijelaskan bahwa ternyata kita bisa mengambil nilai rata-rata. Nah, cukup dari sini, dari mana nulisnya? Nah, dari sini tinggal menggunakan artinya ini akan sama dengan DT yang kita cari itu adalah DT. Saya ubah persamaan ini ke persamaan yang bukan diferensial tapi delta T sama dengan min ini D kuadrat, ini D kuadrat dibagi dengan D kuadrat dikali dengan delta H per akar 2GH. Nah, ini lebih simpel, yaitu adalah kita mencari delta T, delta H-nya itu adalah tentu saja yang namanya delta itu adalah nilai akhir dikurang dengan nilai awal. Nah, nilai akhirnya tadi adalah, nah ini bukan min, ini kali. Nilai akhirnya itu adalah H0. Nilai akhirnya adalah H2. Jadi saya H2 min H0. Nah, tapi yang repotnya adalah kita tidak boleh menggunakan langsung membagi dengan akar 2GH ini. Kita harus mencari seperti yang saya katakan tadi nilai rata-rata. Nah, tentu saja kalau nilai rata-rata dari kecepatan itu tentu ini 2GH0 ditambah dengan akar 2GH tadi H0 H2 dibagi 2. Nah, ini nilai rata-ratanya. Nah, kalau Anda menggunakan ini lebih singkat, lebih cepat gitu ya. Tinggal masukkan nilainya itu pasti sama dengan nilai ini. Nah, itu dia. Itu untuk konsep pertama dari penerapan konsep dari
hukum kekekalan massa. Jadi kurang lebih kalau nanti ada soal seperti ini semoga bisa dikerjakan. Nanti kalau ada yang bingung silakan ditanyakan. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah tentang mekanika atau energi mekanika dan efisiensinya gitu ya. Jadi energi mekanika dan efisiensi mekanis itu seperti apa gitu ya. Nah, mechanical energy atau energi mekanika itu adalah sebuah bentuk energi yang dapat dikonversi secara langsung ke kerja mekanik. Nah, contohnya adalah alat untuk mengkonversinya itu adalah turbin. Nah, itu yang kita sebut sebagai energi mekanik. Nah, tentu dalam fisika SMP SMA kita mengenal ada dua energi yang paling populer gitu ya, yang paling terkenal, yaitu ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, dua gabungan itu adalah merupakan energi mekanik dari sebuah objek. Jadi kalau dia objeknya bergerak ada energi kinetik, kalau objeknya itu memiliki ketinggian itu ada energi potensial. Nah, dalam aliran itu ada tambahan energi karena dia berupa aliran, itu ada tekanan yang disebabkan aliran tersebut, yaitu kita sebut sebagai Paper row atau energi dari aliran, flow energi. Nah, energi mekanik itu kalau Anda lihat ya, kalau masih ingat dengan di termodinamika tentu saya sudah ngambil ya, sebelum mekanika fluida sudah ngambil termodinamika. Di termodinamika itu kesetimbangan energi itu berupa U energi dalam ditambah dengan energi kinetik dan energi mekanik. Energi kinetik dan energi potensial. Nah, sementara di energi mekanik ini yang hilang itu adalah suku energi internal atau energi dalam. Dalam energi mekanik itu tidak ada energi dalam karena energi dalam itu berupa perubahan temperatur. Maka energi mekanik itu adalah energi mekanika itu sebenarnya turunan dari persamaan energi yang tidak memasukkan energi dalam. Nah, jadi energi mekanik suatu objek itu adalah energi kinetik dan energi potensial, sementara energi mekanik suatu aliran itu ditambah dengan energi aliran menjadi 3 suku. Nah, lalu kemudian perubahan energi mekanik gitu ya, dari satu titik ke titik yang lain, baik dia itu suatu aliran itu berpindah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, atau berubah dari suatu titik itu ternyata ada perubahan kecepatan, atau berubah dari suatu titik itu ada perubahan tekanan. Nah, perubahan energi tersebut adalah bisa ditulis seperti ini gitu ya. Jadi keadaan di titik 2 dikurang keadaan di titik 1. Nah, kemudian energi mekanik itu konstan atau tidak berubah selama properti-properti seperti tekanan, kemudian kecepatan, ketinggian itu konstan juga. Lalu kemudian dalam ketidakadaan proses kehilangan atau kerugian dalam sebuah proses, misal ada proses irreversible yang kita sebut itu ya, yang diakibatkan karena kehilangan energi ke lingkungan. Nah, dalam proses mekanika biasanya kehilangan energi itu terjadi karena gesekan ya, kemudian energi yang harusnya dikonversi ke mekanik itu berubah menjadi panas. Nah, selama tidak ada hal tersebut, maka energi energi mekanik itu sama dengan kerja mekanik yang ditransmisi ke suatu fluida. Nah, perubahan mekanik itu lebih besar dari 0, kemudian dari fluid itu perubahan mekanikalnya itu kurang dari 0. Ini maksudnya adalah bahwa kalau nanti kita punya dua
paling tidak dua alat gitu ya. Dua alat itu ada pompa dan turbin gitu ya. Kalau di pompa kalau energinya itu diambil dari fluida itu adalah turbin, sementara kalau kita transfer energi itu namanya pompa. Jadi kebalikan. Nah, ini adalah ilustrasi eh, energi mekanikal, hubungan energi mekanikal terhadap eh, apa ya, eh, terhadap daya yang akan bisa eh, daya output yang dihasilkan oleh sebuah turbin misalnya. Daya Vmax itu ya, daya yang mungkin yang paling maksimal dihasilkan itu adalah ini. Jadi untuk mengestimasi bahwa berapa sih daya yang akan keluar gitu ya, daya yang bisa dihasilkan kalau kita bisa menggunakan energi air itu gitu ya. Jadi energi air itu adalah energi karena ketinggiannya itu ini laju aliran massa tadi m dot dikali dengan G Z1 min Z4 itu sama dengan m dot GH. Nah, ini kalau kita bisa mengkonversi semuanya maka nilainya itu tidak akan lebih tinggi dari ini. Nah, kebanyakan tentu saja karena ada yang kita sebut nanti efisiensi mekanis, tentu energi yang potensial air ini daya yang keluar dari turbin ini selalu lebih kecil ketimbang daya eh, potensial yang ada. Nah, itu yang kita sebut sebagai efisiensi mekanis gitu ya. Nah, staff work. Nah, ini adalah kerja poros. Ini adalah istilah yang akan sering kita temui atau sering kita jumpai nanti ketika kita membahasnya karena memang eh, konversi baik dari sebuah mesin ke fluida atau dari fluida ke mesin itu selalu menggunakan poros gitu ya. Jadi turbin itu menggunakan poros, pompa menggunakan poros. Maka kita lebih spesifik nanti istilahnya itu adalah shaft work atau kerja kerja poros. Nah, kemudian ada lagi istilahnya nanti pump gitu ya, atau sebuah pompa. Nah, pompa di sini di istilah pompa itu sama dengan uh, keseluruhan. Jadi pompa itu uh, tadi memberikan energi kepada fluida gitu ya, memberikan energi pada fluida. Dan kalau dibagi lagi ya pompa itu kompresor, kemudian ada nanti namanya juga dibagikan lagi klasifikasikan lagi ke kipas, kemudian blower gitu ya. Nah, prinsipnya sama di mereka adalah suatu pompa gitu ya. Jadi memberikan kerja pada fluida. Kemudian ada turbin. Ya, ini turbin ini adalah untuk mengekstraksi energi dari fluida. Nah, ada nanti turunannya, ada turbin, ada kincir gitu ya. Nah, sama konsepnya sama, yaitu adalah mengekstraksi energi. Kemudian berbeda sebutan saja gitu ya. Nah, lalu kemudian selanjutnya, lalu apa yang kita sebut sebagai efisiensi mekanis gitu ya. Nah, yang kita sebut dengan efisiensi mekanis adalah efisiensi dari alat ini, jadi misal dari pompa atau dari turbin atau alat-alat lain yang kita gunakan untuk mengkonversi energi mekanik. Sama seperti efisiensi-efisiensi lainnya pada umumnya, bahwa pada umumnya itu efisiensi itu adalah perbandingan dari output dan input. Nah, kalau pompa itu pasti outputnya itu adalah energi yang diberikan ke air, ya, sementara inputnya itu adalah dari listrik, gitu ya, dari motor. Nah, kemudian ada kemudian turbin. Untuk turbin itu ya kebalikannya, di inputnya itu adalah daya fluida, sementara outputnya adalah energi atau daya porosnya. Itu yang kita sebut sebagai mechanical efficiency. Nah, kemudian nah, kalau kita masukkan konsep itu ke pompa, tadi seperti yang sudah saya mention, berarti efisiensi pompa itu adalah peningkatan energi dalam fluida, peningkatan energi yang dalam fluida dibagi dengan mechanical
power input yang diberikan oleh pompa. Ya. Nah, jadi kalau dalam untuk membedakan dua hal ini gitu ya, delta E mekanika fluidanya dibagi dengan W shaft. Gitu. Perubahan daya mekanis dari suatu fluida dibagi dengan daya poros pada pompa. Atau sama halnya dengan mengatakan daya pompa yang berguna atau daya pompa yang sampai kepada fluida dibagi dengan daya pompa, daya pompa aslinya gitu ya. Karena seperti yang tadi bahwa tidak semua gaya itu bisa sampai ke fluida gitu ya. Nah, itu efisiensi pompa, kemudian efisiensi turbin sama gitu ya, di efisiensi mekanik. Nah, ini ilustrasi dari sebuah pompa berupa fan gitu ya, berupa kipas. Jadi kipas itu kan energi mekanikalnya itu kan berupa tidak ada perubahan tekanan di kipas itu kan tekanan atmosfer di belakang di depannya itu tekanan atmosfer, kemudian ketinggiannya itu tidak berubah gitu ya dari di belakang sama depannya. Nah, yang dikonversi yang menjadi energi mekanik yang dihasilkan oleh kipas ini adalah hanya berupa energi kinetik, energi berupa kecepatannya saja. Nah, maka untuk mencari efisiensi mekanik dari fan ini ya cukup sederhana, yaitu outputnya adalah energi kinetik ini, sementara inputnya ya kerja poros ini. Jadi diketahui ternyata kerja poros atau daya poros yang diberikan adalah 50 watt ya, untuk dia bekerja. Nah, sementara dia mampu mengalirkan debit laju aliran massa angin sebesar 0, atau setengah kilogram dalam 1 detik. Nah, maka kita cari energi kinetiknya berdasarkan rumus setengah mv kuadrat gitu ya, atau mv kuadrat dibagi 2, dibagi 2 m shaft itu hasilnya 0,7, itu efisiensi mekanis. Nah, karena biasanya dalam operasinya itu kan tidak mungkin satu pompa itu pasti ada mesin, biasanya motor gitu ya. Di mana-mana pompa itu digerakkan dengan motor. Kemudian turbin itu selalu digandeng dengan generator. Nah, karena memang buat apa energi daya poros yang dihasilkan oleh turbin ya buat listrik gitu ya. Makanya dia dikoppel ke generator. Maka di sini dijelaskan ada kombinasi gitu. Jadi kalau ada efisiensi motor ya, efisiensi motor adalah kerja poros dibagi dengan listrik, sementara efisiensi generatornya itu kebalikannya, yaitu karena outputnya adalah energi listrik sementara inputnya adalah daya poros gitu ya. Daya listrik dibagi daya poros. Nah, kemudian eh, tadi karena ada pompa itu pasangannya motor, maka ada efisiensi keseluruhan ya. Efisiensi keseluruhan itu adalah daya perubahan daya mekanis pada fluida dibagi dengan daya listrik. Nah, kebalikannya dengan pompa dan motor, turbin generator itu adalah perubahan perubahan bukan perubahan daya listrik itu kan sebagai outputnya dibagi dengan perubahan daya mekanik. Nah, ilustrasinya seperti ini gitu ya. Ilustrasinya itu ada efisiensi turbin 0,75, kemudian efisiensi generatornya 0,97. Nah, untuk efisiensi keseluruhannya itu dapat dicari dengan melakukan perkalian gitu ya. Efisiensi turbin dikali dengan efisiensi generator. Nah, ini energi mekanikal dikurang dengan energi mekanikal sama dengan delta mekanikal plus mekanikal loss. Nah, ini satu hal ya. Kalau kita mempertimbangkan adanya kerugian karena kita katakan bahwa persamaan energi mekanik ini adalah sama dengan turunan dari persamaan energi. Ya. Maka energi itu eh, prinsipnya itu sama, yaitu dia itu kekal gitu ya.
Di energi mekanika yang masuk dikurang dengan energi mekanika yang keluar itu sama dengan perubahan energi mekanik ditambah dengan eh, energi yang hilang. Itu analisisnya. Nah, ini lalu kenapa ada kalau ideal itu kan sebenarnya suku energi mekanikal apa energi mekanik kerugian energi mekanis ini kan nggak ada kalau idealnya gitu ya. Idealnya jadi perubahan energi itu yang seperti ini. Jadi kalau ada energi mekanika yang masuk sekian, kalau yang keluar sekian, maka perubahannya sekian gitu ya. Nah, tapi suku ini terjadi karena proses yang terjadi di alam ini tidak ada yang ideal gitu ya. Nah, seperti contohnya bahwa ini disebabkan oleh proses yang kita sebut irreversibilitas seperti gesekan. Yang harusnya energi mekanis tadi berubah menjadi energi mekanis pula, tapi dalam prosesnya ternyata terjadi gesekan, maka yang harusnya dikonversi ke energi mekanis menjadi terkonversi menjadi energi panas. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah, nah ini pemahaman konsep tentang efisiensi pompa gitu ya. Efisiensi. Nah ini yang ditanya adalah eh, tentang efisiensi pompa motor, efisiensi keseluruhan, kemudian perbedaan tekanan antara inlet dan exit. Nah, yang kita gunakan yaitu tadi model kita adalah perubahan energi mekanik, jadi persamaan energi mekanis dan rumus-rumus tentang efisiensi mekanis. Nah, pertama itu kan yang kita ketahui di sini ada ketinggian Z atau H gitu ya. Ini Z. Jadi Z1 yang ini referensi poinnya, Z1 itu misal kita katakan Z10 berarti Z2-nya adalah 18. Kemudian diketahui bahwa debitnya itu adalah 70 liter per detik. Nah, dengan mengkonsumsi daya listrik itu 20,4 kilowatt. Kemudian nah ini dijelaskan juga dari tekanannya itu tekanan atmosfer di tangki itu. Kemudian nah, dengan tidak mempertimbangkan terjadinya kehilangan tekanan dalam pipa gitu ya. Nanti kita akan bahas juga ini di sedikit-sedikit gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan energi mekanis ini adalah dengan tidak mempertimbangkan kehilangan tekanan dalam pipa. Nah, ini juga dikatakan bahwa tidak terjadi perubahan energi kinetik, artinya pipa yang digunakan itu ya, pipa yang digunakan dari sebelum pipa sampai sesudah pipa itu tidak berubah. Jadi kecepatannya tidak berubah karena tidak ada perubahan luasan pipa. Nah, ini yang ditanyakan tadi, berarti yang ditanyakan adalah efisiensi keseluruhan. Efisiensi keseluruhan tinggal gunakan rumus yang ini, pompa dan motor. Ini perubahan energi mekanik atau energi yang berguna pompa dibagi dengan energi listrik. Nah, di soal energi listrik sudah disebutkan 20,4 kilowatt. Berarti yang butuh kita cari adalah ini eh, perubahan energi mekanika pada fluida. Nah, perubahan energi mekanika fluida itu kan rumusnya tadi, eh, rumusnya itu perubahan energi mekanik tadi yang paling atas. Nah, ini P2 min P1 per rho V2 dan seterusnya. Nah, ini tinggal masukkan nilai itu. Nah, lalu, nah ini dia. Nah, perubahan energi mekanik itu adalah, nah sekarang dicari dulu ini laju aliran masanya. Laju aliran massa kita butuh untuk menghitung perubahan energi mekaniknya. Itu M dot sama dengan rho
kali debit, yaitu 70 kg per detik. Nah, terkait dengan energi mekanikal, ini bisa dilihat bahwa energi mekanik dari perubahan energi mekanik dari fluida ini menggunakan rumus yang tadi, bisa tulis semua dulu rumusnya, P2P1, tapi yang di sini itu adalah energi mekanik keluar dan energi mekanik masuk itu berupa energi potensial saja gitu ya. Energi potensial. Nah, energi potensial di sini karena ketinggiannya itu GZ. Jadi kan kita sudah sebentar saya tuliskan saja gitu ya. Saya tuliskan bahwa energi suatu aliran itu berupa energi suatu aliran itu berupa P per rho, kemudian ditambah V, V kuadrat per 2 ditambah dengan GZ kan begitu. Nah, kemudian untuk perubahannya karena yang kita ada energi aliran, ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial. Nah, di skematik ini kan jelas terlihat bahwa yang ada itu kan tekanannya di P2 itu tekanan atmosfer, juga di danau ini tekanan atmosfer. Berarti P1 sama dengan P2. Tidak ada perubahan. Kemudian energi kinetiknya tadi kan sudah disinggung bahwa tidak ada perubahan energi kinetik gitu ya. Dari sebelum pompa kemudian sampai setelah pompa sampai masuk ke tangki tidak ada perubahan luasan penampang. Berarti V-nya juga tidak ada energi kinetiknya. Maka oleh persamaan yang harusnya begini tadi, delta E itu sama dengan perubahan P2 min P1 dibagi rho ditambah dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat per 2 ditambah dengan ini G Z2 min Z1 gitu ya. Nah, suku yang ini kan hapus ya, karena tidak ada gitu ya. Yang ada itu adalah perubahan energi diakibatkan oleh ketinggian. Maka perubahan energinya itu adalah G dikali Z2 dikali dengan masanya. Laju aliran massa M. Nah, karena itu ini di PE itu yang ditarik dari sini GZ. Nah, G-nya itu gravitasi 9, Z-nya itu ketinggian 18 meter gitu ya. Ini dilubah ke kilojoule per kilogram dibagi 1000 ya, karena hasilnya ini adalah joule per kilogram. Tapi untuk merubahnya ke biar menjadi kilowatt karena yang diketahui energi listrik tadi, daya listrik yang dibersihkan dalam satuan kilowatt gitu ya. Maka kita akan persamakan itu apa satuannya gitu ya. Kalau dari kilo, kalau ini dari joule maka kita rubah dulu ke kilojoule. Maka kita peroleh ternyata perubahan energi dalam energi mekanika dalam fluida untuk laju aliran massa sebesar 70 itu sama dengan 12,4 kilowatt. Nah, kemudian selanjutnya kita kan tadi ingin mencari ini ya untuk mencari efisiensi. Sementara daya listrik itu sudah diketahui dari soal. Maka kita dapat 12,4 per 20,4. Kita dapatkan hasilnya 60,6%. Nah, kemudian selanjutnya nomor B yang ditanyakan adalah the pressure difference between the inlet and the exit. Jadi yang ditanyakan lagi adalah perubahan pressure dari sebelum masuk di inlet pompa dengan exit pompa. Nah, sama modal yang kita punya adalah rumus yang ini. Tapi sekarang ini yang harus disimak gitu ya. Jadi harus diaktifkan pikiran ketika belajar itu. Jadi bukan hanya karena rumusnya itu sama tapi dia bisa berubah tergantung sistem yang bergantung pada sistem yang kita analisis gitu ya. Maka kita harus perhatikan sistemnya dulu. Tadi kan kita
pertama membahas bahwa sistem itu perubahan energi dari permukaan danau ke tangki. Maka kita sepakati tadi bahwa yang ada itu adalah ketinggian. Nah, sekarang perhatikan nomor B itu adalah sistemnya itu adalah pompa. Berarti kita buang yang lain. Berarti yang digambar ada dalam skematik yang ada dalam pikiran Anda itu harus membayangkan sistemnya adalah pompa. Modalnya sama, jadi rumusnya tadi ya secara kata-kata sederhana yaitu hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa dimusnahkan, energi tidak bisa diciptakan. Yaitu delta E sama dengan P2 min P1 ini. Nah, tapi perhatikan kalau kita lihat di pompanya adalah bahwa kalau inlet dan exit pompa itu ukuran pipanya sama dan sudah diberitahukan tadi bahwa tidak ada perubahan energi kinetik, berarti V2, V1 itu sama. Berarti suku yang ini yang hilang. Oke. Kemudian ini kan ditanya adalah perbedaan temperatur. Nah, analisis yang tadi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan temperatur antara danau dan tangki. Jelas itu karena memang tekanannya tekanan atmosfer. Lalu bagaimana dengan tekanan dalam pompa? Apakah nol juga? Belum tentu gitu kan. Maka kita lihat dulu di gate dan Z2 min Z1. Nah, kalau kita lihat antara inlet dan outlet pompa itu kan tidak ada perbedaan ketinggian, berarti yang hilang adalah yang ini. Nah, sementara delta E tadi sudah kita cari nilainya sama, tidak berubah. Delta E itu masih kita menggunakan 12,4 kilowatt atau dalam satuan kilojoule per detik. Nah, maka yang ditanya tadi adalah perubahan tekanan atau perbedaan tekanan antara inlet dan outlet pompa. Nah, setelah kita ketahui bahwa tadi 12,4, kita masukkan 12,4 kilojoule per detik. Ini terjadi perubahan tekanan yaitu 177 kilopascal. Jadi satu persamaan itu bisa berbeda penggunaannya dalam sistem yang berbeda gitu. Maka Anda harus menguji dulu sistem itu sebelum memakai persamaannya. Karena persamaannya bisa dinamis berubah tergantung sistemnya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah perubahan unjuk kerja dari turbin dan generator. Yang atas tadi kan pompa dan secara keseluruhan efisiensinya ini adalah turbin dan generator. Nah, kita simak apa yang ditanya gitu ya. Saya hapus dulu ini. Nah, ya di sini di soal ini diketahui bahwa sebuah danau digunakan untuk membangkitkan energi listrik gitu ya. Jadi, memasang instalasi berupa turbin air dan generator. Nah, perbedaan ketinggian antara permukaan atas dan permukaan bawah yang akan dipasang turbin itu adalah dari dam tersebut gitu. Ini skematik gambarnya adalah 50 meter. Nah, kemudian diketahui bahwa laju aliran massa itu bisa sampai 5.000 kg per detik. Nah, jika energi listrik yang dibangkitkan itu diukur ternyata 1.862 kilowatt dan efisiensi dari generator itu adalah 95%. Nah, yang ditentukan adalah A adalah efisiensi keseluruhan dari turbin generator. Kemudian B adalah efisiensi mekanis dari turbin itu sendiri. Kemudian yang C itu adalah kerja poros yang diberikan oleh turbin ke generator.
Ini sama rumusnya sudah ada di atas semua ya. Jadi kembali bahwa dengan berbagai permasalahan, masalah pompa, kemudian sekarang masalah turbin, tadi kemudian masalah apalagi sebelumnya tadi itu bisa diselesaikan dengan persamaan energi mekanis. Nah, dilihat di sini bahwa tuliskan semua data perubahan energi mekanisnya itu adalah 0,491 kilojoule per kilogram. Artinya eh, kemampuan dari kemampuan tertinggi daya yang bisa dikonversi itu adalah atau danau itu menyimpan energi per kilogramnya itu adalah sebesar 0,5 kurang lebih ya 0,5 kilojoule per kilogram airnya. Ini bayangkan airnya ada 5.000 kilogram. Ya. Maka dengan memasukkan laju aliran massa ini maka dapat keseluruhan ternyata energi potensial yang dimilikinya itu adalah 2.455 kilowatt. Nah, sementara tadi diukur energi listrik yang dihasilkan oleh instalasi turbin dan generator itu adalah 1.862. Nah, itu kan sebagai output, sementara inputnya adalah ini. Maka input dibagi output itu menjadi 2,760 efisiensi overall. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah mechanical efficiency turbin is determined from. Nah, ini yang ditanyakan tadi kan efisiensi keseluruhan ya, efisiensi keseluruhan yaitu efisiensi turbin dikali dengan efisiensi generator. Nah, maka efisiensi turbin dibagi dengan efisiensi generator. Tadi kan yang diketahui kan efisiensi generator, efisiensi turbinnya 0, sorry ini maksudnya 0,760 gitu ya, bukan 2. Ini salah ketik nih. 0,76 dibagi 0,95 sama dengan 0,8. Itu efisiensi keseluruhan dari instalasi. Kemudian pertanyaan terakhir itu adalah daya keluaran dari daya poros yang diberikan oleh turbin ke generator gitu ya. Nah, kerja poros itu sama dengan efisiensi turbin digali dengan perubahan energi mekanis. Nah, kalau untuk soal-soal seperti nomor B dan C ini kan memang tinggal masukkan rumus gitu ya. Tinggal dipahami sedikit ini yang masuknya apa, masukkan rumus. Nah, tapi yang perlu Anda tahu adalah menganalisis suatu sistem misalnya seperti yang nomor A ini gitu ya. Jadi rumus umumnya itu hanya satu yaitu persamaan energi mekanis. Nah, kemudian itu saja pertemuan 5, silakan dipelajari. Jadi ada 2 tadi yaitu adalah hukum kekekalan massa. Kemudian yang kedua itu adalah persamaan energi mekanis. Nah, kita lanjut di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan energi dan Bernoulli dan persamaan Bernoulli, persamaan energi dan persamaan Bernoulli. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pause ini? Pas stop ya?